Baik, selamat pagi semua. Jadi pada pagi hari ini kita masih melanjutkan batuan reservoir, tetapi yang kita bahas nanti itu sifat-sifat penting atau aspek-aspek penting di dalam batuan reservoir. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas tentang geometri dan kemenerusan dari reservoir. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifatnya, propertiesnya. Nah, dalam hal ini nanti adalah porositas, permeabilitas, saturation water atau kejenuhan air, dan tekanan kapiler. Jadi nanti kita bahas satu persatu apa itu porositas, bagaimana ngitungnya, terus kemudian permeabilitas, terus saturation water dan tekanan kapiler. Nah, kita mulai ke porositas. Jadi porositas, apa itu yang disebut dengan porositas? Kalau secara definisi, itu porositas adalah perbandingan antara volume pori atau ruang pori yang ada di dalam batuan itu terhadap volume batuan. Jadi kalau kita tulis gitu ya, kalau kita tulis porositas, kalau simbolnya ini adalah theta. Jadi secara umum rumusnya adalah ini adalah volume pori dibagi volume batuan. Ya, ini yang kita sebut sebagai porositas. Semakin volume porinya banyak, ya volume porinya banyak berarti porositasnya semakin tinggi. Nah, di dalam porositas ini secara genesa atau secara terbentuknya itu dibagi menjadi dua, primary porosity dan secondary porosity. Jadi porositas primer dan porositas sekunder. Nah, mengapa porositas ini kita bahas di dalam batuan reservoir? Karena porositas ini menentukan besar kecilnya fluida yang ada di dalam reservoir. Kalau kemarin menurut Payne itu kan porositas menentukan jumlah fluida yang ada di dalam reservoir. Artinya kalau batuan reservoir porositasnya tinggi, itu jumlah fluidanya yang tersimpan itu akan relatif lebih banyak. Nah, dalam hal ini fluida, kalau kita berbicara tentang minyak, ya fluidanya bisa minyak, bisa gas, itu. Tapi juga bisa ada isinya air. Ya. Nah, ada perbedaan. Kalau di dalam minyak kita sebut yang batuan yang mampu menyimpan minyak dan gas kita sebut reservoir. Kalau yang di geohidrologi kemarin, kalau kalian sudah belajar geohidrologi, itu kita sebut sebagai aquifer. Nah, ada perbedaan terminologi antara yang di geohidro dan di minyak. Gitu. Padahal sama-sama sebenarnya aquifer itu adalah batuan yang mampu menyimpan air. Tetapi kalau di minyak, yang kita sebut sebagai reservoir, itu batuan yang mampu menyimpan minyak atau gas, gitu, atau dua-duanya, minyak dan gas. Kemudian kalau porositas primer, ya tadi porositas primer itu sebenarnya adalah porositas yang terbentuknya bersamaan dengan batuan itu terbentuk. Ya, artinya primer. Jadi ketika pengendapan biasanya pada batu pasir itu porositas primer itu bersamaan dengan terbentuknya batu pasir. Ya. Nah, di dalam porositas primer itu secara kejadiannya atau secara porinya itu dibedakan menjadi dua, yang intergranular dan intragranular. Nah, intergranular ini biasanya pada batu pasir, sedangkan intragranular itu pada batu gamping. Nah, batu gamping ini juga bisa punya porositas primer maupun porositas sekunder. Demikian juga di batu pasir, bisa punya porositas primer maupun bisa porositas sekunder. Nah, apa perbedaan intergranular dengan intragranular? Ya. Nah, kalau intergranular itu porositas atau pori-pori yang terdapat di antara partikel atau butiran atau grain.
Ya, ini green, misalnya ini batu pasir gitu ya. Ini butiran-butirannya, di antara butiran inilah ada pori yang biru. Yang biru ini adalah pori. Nah, ketika ada di antara butiran, itu kita sebut sebagai intergranular atau interpartikel. Nah, kadang di batu pasir ini, itu kan kadang dia butirannya tidak murni pasir, mungkin ada fosil seperti ini. Nah, di dalam batu pasir bisa saja ada dua, intergranular dan intragranular. Nah, intragranular itu apa? Jadi, intragranular itu adalah pori atau rongga di dalam butiran. Ya, di dalam butirannya. Nah, dalam hal ini kalau di batu gamping, gitu ya, ini fosil. Nah, fosil kalau kalian kemarin belajar paleontologi atau mikrofosil, fosil itu kan punya kamar-kamar. Nah, kamar-kamar itulah yang kita sebut sebagai intragranular. Jadi, pori yang ada di dalam butiran seperti ini. Ini fosil, ini kamar-kamarnya. Nah, kamar-kamar ini kalau mampu menyimpan atau ada pori-porinya atau rongganya, itu yang kita sebut sebagai intragranular. Tapi kadang juga di batu gamping ini antara butiran yang satu dengan yang satunya ini ada rongga, tidak tersemenkan. Nah, makanya batu gamping pun juga punya porositas primer. Bisa intergranular, juga intragranular. Ini. Kalau porositas sekunder, secara genesa terbentuknya itu adalah terbentuk setelah pengendapan batuan tersebut. Jadi setelah pengendapan batuan tersebut, kemudian ada proses misalnya tektonik, ada proses pelarutan, terbentuk rongga-rongga baru di dalam batuan itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai porositas sekunder. Nah, dalam hal ini ada beberapa porositas sekunder, yaitu interkristalin. Ini biasanya replacement atau penggantian dari kristal kalsit menjadi dolomit. Jadi ada perubahan kristal. Nah, di antara kristal-kristalnya itulah nanti akan ada porinya. Ya, ada porinya. Artinya batu gampingnya terbentuk dulu, kalsitnya sudah ada. Tapi ketika kalsitnya terubah menjadi dolomit, nah, itu yang kita sebut sebagai porositas sekunder. Demikian juga pelarutan. Pelarutan di batu gamping ada pelarutan, terus kemudian kalau fosil-fosil itu cangkang-cangkang fosil kemudian kena air dan larut membentuk cetakan-cetakan, nah itu yang kita sebut sebagai porositas sekunder. Nah, kalau di fosil itu ada moldik dan fugi atau rongga. Ya. Jadi moldik cetakan. Jadi fosilnya tersimpan, cangkangnya kena air, dia larut, terbentuk rongga-rongga cetakan dari fosil itu, nah itu yang kita sebagai molding. Nah, yang ini fracture, ini biasanya karena tektonik. Ya, bisa karena sesar, bisa karena gaya kompresi, sehingga batuannya pecah-pecah atau retak-retak. Nah, ketika batuannya retak-retak, terbentuk rongga-rongga baru. Nah, biasanya ini juga terbentuk pada batuan beku, ya batuan beku. Tapi bisa juga pada batu pasir, ya bisa saja terbentuk di situ. Nah, ini yang interkristalin. Jadi dulunya ini adalah kristal-kristal kalsit gitu ya, kristal kalsit di mana rongga-rongganya ini tadi awalnya adalah sedikit atau kecil, terus kemudian kalsit ini terubah menjadi dolomit. Ketika terubah menjadi dolomit dengan kristalnya yang relatif lebih kecil, ada penyusutan. Nah, ketika ada penyusutan, maka terbentuk rongga yang baru. Nah, ketika terbentuk rongga yang baru, itulah yang kita sebut sebagai porositas sekunder. Ini biasanya pada batu gamping juga, atau pada batu batu gamping di mana kristal kalsitnya terubah menjadi dolomit. Nah, semakin rongganya semakin besar begini, ini juga bisa menyimpan minyak atau gas. Bisa juga menyimpan air. Ya. Fluida. Nah, fluida itu, ya fluida makanya kenapa disebut fluida?
Karena fluida itu bisa air, bisa gas, maupun bisa minyak. Tergantung kepentingannya nanti. Kalau di minyak ya berarti fluidanya itu adalah minyak atau gas, atau minyak dan gas. Karena di dalam reservoir bisa terbentuk dua-duanya. Ya. Isinya bisa minyak dan gas, isinya bisa hanya minyak saja, atau isinya hanya bisa gas saja. Kemudian ini yang moldik dan Fuchs karena pelarutan. Jadi ini dulunya fosil, ya fosil gitu ya. Terus ini tidak ada karena ini batu gamping mudah bereaksi dengan air. Ya cangkang dari fosil itu kan bisa apa namanya komposisi cangkangnya bisa aragonit, bisa kalsit kan. Nah aragonit, kalsit itu nanti bisa kena air larut, nah tinggal cetakannya saja. Nah di batu gamping ini misalnya awalnya retak, gitu ya, kena tektonik dia retak, terus kemudian ada air masuk, retakannya terisi atau dilalui oleh air, kemudian larut sehingga membentuk rongga yang relatif lebih besar. Nah rongga-rongga ini yang kita sebut sebagai fugi. Atau kalau kalian nanti ke lapangan gitu ya, kalau misalnya di batu gamping itu ada rongga-rongga, nah itu yang kita sebut sebagai fug. Nah, ketika rongga-rongganya menjadi relatif lebih besar, nah itu yang kita sebut sebagai cave atau gua. Ya. Kemudian kalau yang ini karena tektonik. Jadi ini misalnya pada batu lempung dan batu pasir gitu karena tektonik, karena gaya kompresi dia patah, dia terlipat. Nah di lipatan-lipatan ini biasanya dia patah atau dia retak-retak. Nah yang tadinya dia tidak punya porositas karena dia retak-retak sehingga dia punya porositas. Nah, yang retakan-retakan ini kan terbentuknya setelah batuan ini terbentuk, makanya disebut sebagai porositas sekunder. Nah, ini juga ketika retak-retak, jadi batu gampingnya misalnya di batu gamping maupun di batuan beku, kena gaya kompresi karena batuan beku, batu gamping yang masif itu, yang pecel, itu sifatnya brittle, mudah patah, mudah pecah. Jadi ketika dikompresi, itu terbentuk retakan-retakan. Nah, kalau retakan di batu gamping ini kena air, retakannya semakin besar. Atau di batu pasir misalnya. Di batu pasir yang awalnya dia tidak punya porositas, gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini, di antara butiran ini ada matriks, gitu ya kan artinya tidak ada porositas. Tapi begitu kena kompresi, itu dia pecah butiran-butirannya ini. Nah, ketika dia pecah, terbentuk rongga baru, terbentuk rongga baru. Nah, porositas primer, ya porositas atau porositas primer ini ada beberapa pengaruhnya, ada dipengaruhi dari beberapa. Yang pertama adalah ukuran butir, kemudian keseragaman butir atau sortasi, bentuk butir, susunan butir, dan tingkat konsolidasi. Nah, tingkat konsolidasi itu diagenesa, bisa karena kompaksi maupun sementasi. Nah, ini juga mempengaruhi porositas. Ya. Ukuran butir, kalau kita lihat, nah, ukuran butir artinya semakin besar butirannya, itu porositasnya akan semakin besar. Butirannya semakin kecil, itu porositasnya juga semakin kecil. Ya, jadi kalau kalian perhatikan itu antara lempung dengan breksi misalnya itu porositasnya jauh lebih besar breksi. Kemudian keseragaman butir, semakin butirannya seragam, ya butirannya seragam ukurannya gitu ya, atau sortasinya baik, itu pori-porinya semakin banyak, volume porinya semakin banyak. Ketika sortasinya buruk, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil gini, dan yang kecil-kecil ini menyisip di antara yang besar-besar, ini porositasnya juga semakin kecil. Ya. Ya contohnya kalau misalnya di dalam wadah kalian isi kelereng, ya kelereng. Kelereng itu kan ukuran butirnya sama semua, jangan yang cari yang beda. Ya. Atau juga bisa saja kalau kalian menganalogikan nanti, misalnya kalian beli kelereng yang ukurannya sama dengan kelereng yang beli kelereng yang ukuran sama dengan yang berbeda. Coba masukkan di dalam wadah tersebut. Nanti rongga-rongganya akan
berbeda, ya. Jadi akan semakin banyak rongganya yang ukuran butirnya atau keseragaman butirnya itu sama. Nah, kalau di dalam batuan sedimen kita sebut sebagai sortasi baik atau sangat baik. Artinya ukuran butirnya, bentuk butirnya juga relatif seragam atau sama. Kemudian susunan butir. Susunan butir itu tumpukan antar butirnya. Jadi kalau butirannya, kalau ini 2 dimensinya, ini 3 dimensinya gitu ya. Kalau kita sebut begini kubik gitu ya, artinya numpuk-numpuk, jadi butirannya saling numpuk-numpuk begini. Ini porositasnya akan semakin besar. Pori-porinya akan semakin banyak atau semakin besar. Nah, ketika bentuknya kubik begini, gitu ya, porositasnya akan jauh relatif lebih besar. Porositasnya relatif lebih besar. Dalam hal ini porositasnya 48. Kalau hitungannya 47,6 ini dibulatkan menjadi 48. Kemudian yang rombohedral, jadi kubiknya penceng. Ini penceng begini. Ini kalau rombohedral itu kalau kalian pergi ke tukang buah, itu yang disusun tuh jeruk. Ya, jeruk itu kan kalau disusun di tukang buah, semakin ke atas kan semakin seperti kerucut gitu ya. Nah, itu porositasnya semakin kecil. Artinya butirannya ini tidak saling menumpuk atas bawah begini. Jadi di antara tumpukan ini digeser begini, ya artinya kalau kalian lihat nih pori-porinya kan semakin kecil. Ya. Mungkin jumlah porinya banyak, tetapi ukuran porinya kan kecil dibanding seperti ini. Jadi ukuran porinya ini semakin besar. Nah, ketika rombohedral, ya kalau di dalam susunan butirnya di batuan tersebut rombohedral, dia porositasnya hanya 26%. Jadi berbeda. Nah, ini nanti juga dipengaruhi lagi oleh faktor diagenesa tadi, kompaksi, ya, faktor kompaksi. Tetapi kalau secara susunan ini relatif lebih besar. Jadi tumpukan bola begini relatif lebih besar. Kemudian ini kalau bentuk butir dan ukuran butir, kalau kita perhatikan diagram gini ya, ini semakin ke atas dia porositasnya semakin besar, kemudian ke sana semakin permeabilitasnya semakin besar, ini ukuran butirnya. Ya, artinya kalau ukuran butirnya dia kecil di sini, ukuran butirnya ini porositas dan permeabilitasnya kecil. Tetapi kalau ukuran butirnya semakin besar, porositasnya mungkin sedang di sini ya, tetapi permeabilitasnya tinggi. Bagus lagi kalau ukuran butirnya semakin besar di sini. Kalau ukuran butirnya semakin besar di sini, artinya ini porositasnya juga semakin besar, permeabilitasnya semakin besar. Jadi kalau kita plot, misalnya kita tarik, misalnya dari sini, ini ya, ini artinya ukuran butirnya besar, ya, di sini ukuran butirnya besar. Kalau kita tarik ke sana, ini porositasnya akan semakin besar. Kalau kita tarik ke sini, ini permeabilitasnya akan semakin besar. Tetapi kalau yang di sini, ya, di sini, kalau kita tarik ke sana, ini porositasnya kecil, tarik sini, ini permeabilitasnya kecil. Artinya kalau butirannya kecil, ya butiran yang di sini ukurannya kecil, kalau yang di sini ukurannya kecil, itu artinya porositasnya semakin kecil, juga permeabilitasnya kecil. Kalau yang di sini ukuran butirnya besar, maka porositasnya akan besar dan permeabilitasnya akan besar. Nah, ini hubungan antara porositas dan permeabilitas terhadap bentuk butir dan ukuran butirnya. Bagus lagi kalau misalnya bentuk butirnya bulat. Berbeda dengan nanti misalnya bentuk butirnya itu runcing-runcing begini. Karena kadang kalau runcing-runcing ini saling ngunci. Ini. Artinya kalau bentuk butirnya semakin subangular sampai angular, itu juga nanti berpengaruh terhadap porositas. Mungkin porositasnya bisa jauh lebih kecil dan permeabilitasnya juga kecil. Ya, seperti itu. Ini hubungannya. Kemudian pengaruh diagenesa. Jadi ini adalah awal terbentuk waktu proses awal pengendapan.
Jadi awal pengendapan. Awal pengendapan porositasnya akan besar. Misalnya begini, ketika misalnya ada truk menurunkan pasir, ya, itu kan pasir ya, itu belum mengalami diagenesa, belum mengalami pemadatan, itu porositasnya akan besar. Nah, ketika proses diagenesa mulai berlangsung, ya ini mulai tertimbun, gitu ya, mulai tertimbun, mulai terpadatkan, terus kemudian rongga-rongganya ini terisi oleh material atau butiran-butiran yang relatif lebih kecil, ya relatif lebih kecil. Nah, pori-porinya akan semakin berkurang atau menyusut. Nah, kalian perhatikan yang biru-biru ini, tinggal yang ini, ya faktor pemadatan. Faktor pemadatan itu juga nanti juga berpengaruh terhadap susunan butirnya yang tadi. Yang awalnya tadi kubik, terus kemudian tertutupi atau terkubur, itu bisa saja yang tadi susunan butirnya numpuk-numpuk itu bergeser sehingga menjadi relatif rombohidral. Ya, ini nanti juga masih dipengaruhi ada sementasi. Jadi sementasi. Jadi pengaruh sementasi itu terus terisi matriks-matriks yang relatif lebih kecil, maka porositasnya juga akan relatif lebih kecil. Apalagi kalau misalnya ini mengalami metamorfisme atau proses perubahan menjadi batuan metamorf gitu ya, artinya rongganya akan semakin kecil. Nah ini kalau ini pengaruh dari tadi. Jadi ini awal ketika terbentuk, kalau ini adalah volcanic sand, terus kemudian ini arkosik, ini quartz gitu ya. Kalau volcanic sand ini berasal dari vulkanik, jadi batu pasir vulkanik, endapan letusan gunung api, kemudian ini arkosik, itu ya. Kalau kita petijon itu kan ada arenit, ada arkus, artinya materialnya relatif lebih ada mineral-mineral yang tidak stabil. Terus kemudian ini kuarsen, batu pasir kuarsa, nah, murni batu pasir kuarsa. Nah kalau kita perhatikan di awal terbentuknya ini porositasnya akan tinggi, tapi lebih tinggi quartz sandstone, ya batu pasir kuarsa di sini. Kalau misalnya ini terkubur 1 kilo gitu ya, misalnya sama-sama terkubur 1 kilo, yang tadinya misalnya volcanic sand yang 40% awalnya porositasnya, misalnya terkubur 1 kilo, 1 kilo ini, nah, porositasnya akan berubah menjadi 30%. Sedangkan yang arkosik yang tadinya 45%, ya ini 45%, yang garis ini, kalau dia terkubur 1 kilo, dia porositasnya akan berubah menjadi sekitar hampir 40%. Nah, yang quartz sandstone ini, kalau terkubur 1 kilo, ini porositasnya menjadi sekitar 45%. Nih. Nah, semakin dalam, ya semakin dalam terkubur, ya kalau kita lihat misalnya 2 kilo di sini, nah, penurunnya akan drastis. Misalnya dari 40% tadi yang volcanic sand, dia berubah menjadi hanya 15% porositasnya. Tetapi kalau yang quartz sandstone ini, kalau kita teruskan di sini, nah ini sekitar 38%. Nah ini pengaruh burial, penimbunan atau kompaksi terhadap porositas. Artinya semakin dalam dia terkubur, ya, semakin dalam terkubur, itu porositasnya akan semakin berkurang banyak. Karena faktor kompaksi, mungkin karena faktor diagenesis gitu ya tadi, ini semakin kecil porositasnya. Bayangkan kalau ini terkubur 4 kilo. 4 kilo ini di sini yang arkosik dia berubah menjadi sekitar 15%. Kalau yang quartz sandstone dia berubah menjadi
25%. Ya, yang awalnya tadi 50%, terkubur 4 kilo, dia menjadi persentase porositasnya hanya 25%. Sedangkan yang volcanic sand malah tidak punya porositas. Hilang, dia habis di kedalaman tertimbun 3 kilo. Ya, tertimbun 3 kilo. Nah, ini hubungan antara kompaksi dengan porositas. Artinya semakin dalam dia terkubur, semakin besar dia mengalami kompaksi, prosentase dari porositasnya akan jauh semakin berkurang. Nah, di awal tadi ada rumus ini pori-pori. Nah, pori-pori ini kan ada butiran, itu ya, ada butiran. Ini butiran-butirannya, dan ini volume batuan. Jadi kalau ini, total ini adalah volume batuan, PB. Nah, sedangkan yang ini adalah butiran. Artinya ini butiran-butiran ini dihitung semua volumenya. Jadi ini ditimbang dulu, volume batuannya, terus kemudian dipisahkan, volume butirannya dihitung semua, PS. Nah, nanti kita bisa hitung volume pori-porinya. Nah, porositasnya adalah yang ini. Porositas ini VB dikurangi VS. Jadi volume total ini dikurangi VS kan volume rongga-rongga ini yang putih. Dibagi tadi rumus awalnya adalah porositas itu adalah volume pori dibagi volume total batuan. Ya. Nah, volume pori ini adalah volume batuan dikurangi volume butiran. Ini yang kita sebut sebagai volume pori. Nah, ini dikalikan 100%, maka satuan dari porositas itu adalah prosentase. Nah, di dalam batuan reservoir itu ada porositas absolut dan porositas efektif. Porositas absolut itu adalah volume total pori yang ada di dalam batuan. Ya, volume total pori. Nah, sedangkan volume efektif atau porositas efektif ini adalah volume pori yang saling berhubungan. Volume pori yang saling berhubungan. Nah, yang digunakan biasanya di perminyakan kalau kita eksplorasi itu yang kita cari adalah yang ini. Porositas efektif. Kalau di perminyakan. Mengapa kok yang diambil porositas efektif? Ini yang menentukan nanti berapa jumlah fluida hidrokarbon yang bisa terambil. Yang bisa terambil. Kalau yang absolut kan tidak memandang, pokoknya pori-porinya di dalam batuan itu dihitung semua. Tetapi kalau di perminyakan yang efektif, karena kaitannya dengan jumlah berapa yang bisa diproduksi. Makanya di awal ketika kita membahas reservoir, saya sudah sampaikan, misalnya dari hasil perhitungannya, dari reservoir itu jumlah totalnya minyak, misalnya 100 juta barrel, yang bisa diproduksi itu hanya sekitar 100 juta, hanya sekitar 40 juta barrel. Karena apa? Ya, minyak atau gas itu kadang tersimpan di pori-pori yang tidak berhubungan begini. Jadi susah nyedotnya. Kalau yang ini kan saling berhubungan. Jadi kalau ini dikasih di sini diisi minyak, ya terisi minyak gitu. Kalau ini disedot, yang ini akan keluar. Tapi yang di sini kan nggak bisa. Mau keluar lewat mana, Wong? Ini nih nggak berhubungan dengan reservoir, tidak berhubungan dengan pori-pori sebelahnya. Makanya kenapa di perminyakan itu kalau sudah dihitung cadangan atau volumenya, misalnya 100 juta barel, yang bisa diambil hanya sekitar 40 juta barel. 60 juta barelnya masih tersimpan di sana, tersimpan di pori-pori yang tidak saling berhubungan. Nah, terus bagaimana Pak mengambilnya agar bisa bisa terambil semua? Nah, sekarang di perminyakan itu ada namanya fracture reservoir. Jadi reservoir tadi dipecah. Jadi diledakkan, akhirnya pecah, yang tadi pori-porinya tidak berhubungan, dia akhirnya jadi berhubungan.
Nah, kalau sudah berhubungan ini bisa diambil kembali. Nah, bagaimana mecahnya itu biasanya dengan menggunakan geomekanik, bisa melalui ledakan atau diberi tekanan yang relatif lebih besar. Ya, tekanan relatif lebih besar sehingga di sini crack atau retak. Begitu retak porinya ini saling berhubungan, minyaknya bisa terambil. Jadi itu yang dihitung oleh perusahaan-perusahaan minyak, biasanya yang dihitung adalah porositas efektif ini. Nah, ini gambarannya porositas yang saling berhubungan dan tidak saling berhubungan. Ini yang biru-biru ini kan saling berhubungan ya, di antara butiran begini ini saling berhubungan. Ini yang kita sebut sebagai interconnected porosity karena porositasnya saling berhubungan. Nah, ini connected, ada yang connected, ada yang tidak. Ya, ada yang connected, ya, ini connected, yang biru ini connected, ini tidak. Nah, minyak kalau tersimpan di sini kan kalau kita sedot ini nggak bisa keluar minyaknya. Ya, minyaknya ini nggak bisa keluar. Apalagi kalau misalnya seperti ini porositasnya, yang isolated sama sekali gitu ya. Nah, semakin isolated begini artinya apa? Permeabilitasnya semakin rendah. Kalau yang ini, yang saling berhubungan begini, ini permeabilitasnya tinggi. Kalau permeabilitasnya tinggi, kalau batuan punya permeabilitas tinggi, artinya batuan tersebut mampu melalukan fluida dengan mudah. Kalau ini susah, ini juga bisa ya ada yang terambil dan ini yang tidak. Ya, makanya itu yang dihitung kalau dipertanyakan adalah porositas yang efektif tadi, yang saling berhubungan. Klasifikasi porositas kalau kita ambil dari bukunya Pak Kusuma Dinata gitu ya. Ini kalau porositasnya 0 sampai 5% ini dapat diabaikan. Artinya tidak usah. Jadi itu 5 sampai 10 ini buruk. 10 sampai 15 cukup. 15 sampai 20% baik. 20 sampai 25 sangat baik. Lebih dari 25% istimewa. Nah, tadi yang rombohedral tadi, yang posisi susunan butirnya rombohedral dengan prosentase yang porositasnya 26% itu sudah tergolong yang istimewa. Apalagi kalau misalnya bentuknya yang kubik, yang 48% tadi, itu sangat istimewa. Tetapi bisa saja, misalnya prosentasenya rendah begini, tetapi kalau dia fracture, retak, atau ya punya rongga baru, ya bisa saja dia menjadi relatif lebih baik. Ya. Ini porositas klasifikasi yang berdasarkan primer. Biasanya Pak Kusuma ini yang primer. Itu tadi porositas, kemudian kita lihat permeabilitas. Jadi kalau porositas kemampuan batuan menyimpan fluida, kalau permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk melalukan atau melewatkan fluida. Nah, dasarnya dari mana? Oh ya, sebalik lagi. Nah, terus bagaimana Pak ngitung porositas begini kalau batuannya di bawah permukaan? Ya, dari waktu pemboran. Jadi ketika pemboran diambil sampelnya, ya, diambil sampelnya, terus kemudian diuji porositasnya. Tetapi dengan log, ya, dengan logging itu bisa diukur porositasnya. Jadi setelah pemboran itu di log dengan menggunakan log sonic. Ya, log sonic itu suara, kemampuan batuan untuk merambatkan suara. Kalau misalnya dikasih sonic suara, terus kemudian di receivernya atau di geofonnya sana ditangkapnya waktunya pendek, itu artinya porositasnya kecil. Karena jadi kalau mengukur dengan log gitu ya, ini kalau butirannya ini saling berhubungan begini. Terus kemudian dikenakan sonic atau suara. Nah, suara tadi merambat lewat butiran ini. Jadi lewat butiran ini. Nah, kalau di sini nanti T-nya relatif lebih kecil, nah, biasanya porositasnya juga akan
kecil. Karena kecepatan rambatnya tinggi. Ya, kecepatan rambatnya suara tinggi. Akan berbeda kalau misalnya gini. Ini ada butiran, terus butirannya di sini, ada butirannya di sini, ada butiran di sini, ada butiran di sini. Kalau ini dikasih sonik atau suara, nah ini kan merambat ke sini. Nah, ketika di butiran ini cepat, nah di sini dia akan melambat. Itu kena lagi dia cepat, ini melambat. Artinya T-nya akan semakin besar. Kalau T-nya semakin besar, porositasnya juga akan semakin besar. Karena dia akan melewati rongga-rongga ini. Melewati rongga ini melambat. Melambat. Artinya waktunya akan semakin besar. Kalau misalnya di sini, misalnya T-nya pendek gitu ya, 3 detik. Tapi kalau yang ini T-nya mungkin bisa 10 detik. Karena dia akan melewati rongga-rongga ini melambat. Ya, kalau suara lewat rongga dia akan lambat. Ya, ini ketika mengukur porositas bisa dengan menggunakan logsonic ini, kalau dari sumur logging, atau diambil sampelnya. Ya, jadi core plug-nya. Jadi ketika ngebor dia akan ngambil sampel batuannya, kemudian sampel batuannya itu diuji di lab untuk mengetahui porositas. Nah, biasanya dikalibrasi antara sampel yang diambil tadi dengan ini. Nah, dikalibrasi benar enggak porositasnya, seperti itu. Nah, permeabilitas ini hampir sama seperti kalian mempelajari geohidro. Jadi ini pada prinsip dengan menggunakan Darcy, hukum Darcy. Jadi diuji kemampuan untuk melalukan fluida, gitu ya. Jadi kalau ini misalnya ada core, di sini diukur tekanannya, terus kemudian ini dilalukan fluida. Nah, nanti di sini kita bisa hitung flow rate-nya atau debitnya. Memakai hukum Darcy. Jadi debit itu dari permeabilitas ini, terus kemudian perbedaan tekanan di sini dan di sini, kemudian dikalikan dengan luas penampang, dibagi dengan viskositas dari fluida tersebut, kali panjangnya ini. Ini hukum Darcy. Ya, hukum Darcy. Ini debit. Awalnya di sini. Nah, dengan rumus ini kita bisa cari permeabilitasnya, K-nya. K dengan rumus itu kan kita bisa cari. Ya, di sini ini dikalikan silang ke sini. Jadi ini adalah Q kali P1 P2 kali luas penampang, ya. Dibagi deh, maaf. Ini dikalikan silang gitu ya. Q ini dikalikan silang ke sana dulu. Jadi ada Q, kemudian ada viskositas mu, kemudian L dibagi, nah ini kalikan silang begini, P1 dikurangi P2, atau perbedaan tekanan di tempat yang ini dengan yang di sini sebelum melewati apa namanya batuan, dan ini P2 setelah melewati, kali luas penampang. Jadi tekanan ini dihitung dengan menggunakan bar, 1 bar, 2 bar gitu ya, satuannya, dan ini luas penampangnya. Nah, dari sini nanti akan bisa ketahuan permeabilitasnya. Ya, permeabilitasnya. Ini dengan menggunakan hukum Darcy biasa seperti yang kalian juga pelajari di geohidro. Nah, kalau klasifikasinya, gitu ya, ini satuannya Darcy, ini satuannya Darcy, satuannya Darcy. Kalau klasifikasi permeabilitas ini diklasifikasikan ketat, buruk, baik, sangat baik, dan istimewa. Kalau ketat itu kurang dari 5 mili Darcy, kemudian buruk itu 5 sampai 10 mili Darcy, baik itu 10 sampai 100 mili Darcy, sangat baik itu 100 sampai 200 mili Darcy, istimewa itu lebih dari 200 mili Darcy. Nah, ini juga menghitungnya gimana ya, kita ambil sampelnya. Ya, sampelnya terus kemudian kita uji di lab permeabilitasnya berapa. Ya. Karena ini nanti yang mempengaruhi
fluida yang bisa terambil ketika kita produksi atau kita pada waktu di bor kita produksi minyaknya, kita bisa lihat semakin tinggi permeabilitasnya ya semakin banyak yang bisa kita ambil minyak atau gasnya yang di batuan reservoir. Nah, tidak kalah pentingnya adalah saturasi fluida atau saturasi water sebenarnya. SW saturation. Nah, karena apa? Di dalam reservoir itu nanti di dalam reservoir begini ya. Ini asalnya ada butiran, 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 butiran. Nah, rongga-rongganya ini yang di sini, aduh nggak kelihatannya. Oke, ini aja. Nggak kelihatan juga. Rongga-rongganya ini. Rongga-rongganya ini. Rongga-rongganya ini bisa terisi rongga-rongganya ini bisa terisi oleh air, bisa terisi minyak, bisa terisi gas. Nah, ini juga pengaruh gitu. Makanya disebut saturation water. Seberapa banyak ini dijenuhi oleh air. Jadi nanti ada prosentasenya antara minyak dan air. Ini diisi oleh minyak, ya, diisi hidrokarbon, ada air. Nah, saturation tadi itu adalah fluida, saturation fluida tadi. Itu adalah volume fluida dibagi dengan volume pori. Ya, volume saturasi fluida atau SF ini itu adalah volume dari fluida tersebut dibagi volume pori. Nah, dengan catatan bahwa di dalam satu reservoir tadi, misalnya ada butiran, 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 terus kemudian di rongga-rongganya ini terisi oleh air, minyak, oil, dan gas. Ini. Kalau ini volumenya 100%, gitu ya, atau 1, itu artinya 1 sama dengan SB ditambah dengan SO ditambah dengan SG. SW ini adalah saturation water atau kejenuhan air, kemudian saturation oil, kejenuhan minyak, ini kejenuhan gas. Artinya kalau volumenya ini terisi tiga-tiganya, itu kalau dijumlah harusnya 1 atau 100. Ini saturasi. Nah, ini ada SW critical, saturation water critical minimum. Nah, biasanya saturation water critical di dalam batuan itu berkisar 25% sampai 30%. Atau waktu ditemukan itu SW-nya, saturation water-nya itu adalah 60%. 60%. Nah, batas SW-nya 60% ini yang disebut sebagai SW cut off, gitu ya. SW cut off. Artinya kalau saturation water-nya kurang dari 60% itu disebut potensial hidrokarbon. Artinya kalau SW lebih dari 60%, artinya batuan reservoir tadi ini isinya relatif lebih banyak air. Kalau misalnya SW-nya kurang dari 60%, artinya ini kalau pori-pori, kalau batuannya gini, ini rongga-rongganya ini lebih banyak terisi oleh oil atau gas. Ya. Jadi makanya ini disebut sebagai cut off. Ya, tadi juga salah satunya mengapa minyak tidak bisa terambil semuanya, ya karena mungkin juga tadi karena porositasnya, pori-porinya ada yang isolated, itu satu. Kedua,
mungkin jumlah airnya relatif lebih banyak. Ya, relatif lebih banyak. Jadi cut off-nya itu adalah 60%. Ya, cut off-nya 60. Kalau lebih dari 60% gitu ya, misalnya SW-nya 80%, artinya apa? Kalau SW-nya 80%, batuan yang berpori-pori atau reservoir itu dijenuhi oleh air. Minyaknya sangat sedikit. Kalau 80% kan minyaknya cuma 20%. Karena tadi jumlahnya kalau ini, kalau misalnya isinya hanya air dan minyak, gitu, ya ini kan 1 sama dengan SW plus SO. Gitu. Ya kalau SW-nya relatif lebih banyak, itu 80%, ini kan cuma 20%. Ya, kalau ini 100%. Artinya ya batuan ini dijenuhi oleh air. Nah, mungkin jadi aquifer gitu ya. Kalau aquifer itu bisa saja SW-nya itu 100% karena diisi oleh semua air. Ya. Ini saturation water atau saturasi fluida di dalam reservoir. Kemudian ini tekanan kapiler. Tekanan kapiler ini juga bisa menentukan tadi. Biasanya aspek penting tekanan kapiler nanti juga kaitannya dengan migrasi, gitu ya, migrasi. Tekanan kapiler ini didefinisikan sebagai perbedaan tekanan yang ada antara permukaan dua fluida yang tidak tercampur minyak sama air, gitu ya. Karena di dalam keadaan statis di dalam sistem kapiler. Tekanan kapiler itu seperti begini. Ketika kalian ada gelas, ada air, terus kalian masukkan sedotan, gitu ya, sedotan. Semakin kecil diameter sedotannya, nanti air yang masuk di dalam sedotan itu semakin tinggi. Tetapi kalau sedotannya diameternya relatif lebih besar, maka air yang masuk di dalam sedotan itu juga tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, perhitungannya tekanan kapiler ini adalah rho, ya, densitas air, dikurangi densitas air, kali G, atau berat jenis ya, berat jenis air, ini berat jenis minyak, berat jenis air, itu kan 1, berat jenis minyak, nah nanti dihitung berat jenis minyaknya berapa, biasanya kurang dari 1. Makanya kan minyak, kalau kalian campurkan di dalam air, itu minyak ada posisi ada di atas dari air karena berat jenisnya relatif lebih rendah dibanding air. Kalau airnya 1, ini misalnya 0,6 ya, 0,6 ya berarti kan ini bisa dihitung 0,4 kali gravitasi misalnya 10. Nah, ini naiknya seberapa? Nanti kita bisa tahu tekanan kapilernya. Kalau tekanan kapilernya tinggi, berarti ini naiknya akan semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ini contoh. Jadi kalau ini air, kalau kalian kasih sedotan atau pipet, ini diameter sedotannya kecil, dia akan naiknya relatif lebih tinggi. Semakin besar diameternya, dia akan rendah. Semakin ini sedang, naiknya air ini ya juga relatif lebih sedang. Ya. Artinya kalau misalnya butirannya halus, ya butirannya halus, otomatis lubang-lubangnya juga semakin kecil. Nah, lubang-lubangnya atau porinya semakin kecil, berarti tekanan kapilernya besar. Nah, makanya kadang kenapa bisa saja tekanannya itu relatif lebih tinggi di masing-masing reservoir. Ada perbedaan. Ya, karena ada tekanan kapiler ini. Juga bisa saja karena memang ada tekanan gas yang relatif lebih tinggi. Nah, capillary pressure atau tekanan kapiler gitu ya, ini interaksi dua antara fluida yang tidak saling bercampur. Ya. Ada kohesif, gaya kohesif dan gaya adhesif. Jika gaya adhesifnya lebih besar dari kohesif, minyak itu dijenuhi. Nah, minyak akan menjenuhi si reservoir. Makanya disebut sebagai wetting fluid, ini water. Tetapi kalau adhesifnya relatif lebih rendah dari kohesif, ini liquid tidak menjenuhi. Jadi non-wetting, jadi minyak. Karena minyak itu nanti
tidak menempel pada butiran. Ya, tekanan kapilernya kalau minyak menempel pada butiran juga akan susah nanti diambil gitu ya. Nah, minyak itu tidak menempel. Nah, tidak menempel itu artinya gaya adhesifnya kecil, ya, gaya adhesifnya kecil, kohesifnya yang besar. Tapi ini nanti akan dipelajari mungkin di migrasi, sama nanti kalau mata kuliah ada mata kuliah pilihan yaitu teknik reservoir minyak bumi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi porositas. Batuan reservoir ada porositas, ada permeabilitas, ada saturation water, dan tekanan kapiler. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.